Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bagus Baraja. Tentunya di channel ini, channel Bagus Baraja, channel yang selalu memberikan informasi positif dan edukasi positif. Saya ucapin banyak-banyak terima kasih atas kalian yang sudah menonton video saya yang sebelumnya. Alhamdulillah responnya sangat baik. Saya berharap video saya bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, dimana saat sebenarnya ilmu itu sebenarnya tidak susah didapatkan, karena mungkin kegalauan pikiran kita, kebingungan kita, sehingga kita seakan-akan menutup bahwa solusi itu sebenarnya ada. Itu alasan saya kenapa saya harus buat video ini, karena saya sangat memahami kegalauan kalian, kegundahan kalian, kebingungan kalian. Harapan saya yang saya tidak ingin adalah saya sangat bisa merasakan ketika kalian dalam kondisi sulit, terus tiba-tiba muncul rasa putus asa. Saya memahami itu. Jadi harapan saya video saya bisa bermanfaat ke kalian semuanya. Untuk kalian yang sedang putus asa hari ini, rezeki kalian ketika ketemu dengan video saya harus terbakar lagi semangatnya. Untuk kalian yang sedang ngerasakan kegalauan, harapan saya ketika kalian nonton video saya, kembali lagi semangat itu, terbakar lagi semangatnya dan bangkit lagi dari kesulitannya. Karena yakinlah bahwa tidak ada kesulitan yang Tuhan berikan di luar batas kemampuan kalian semuanya. Artinya Tuhan saja, ya, Tuhan saja sudah menganggap kalian itu pasti sanggup melewati masa sulit kalian. So, kalian juga harus percaya bahwa masa sulit itu pasti terselesaikan. Bagi mereka yang punya pikiran bahwa masalah saya seakan-akan tidak terselesaikan, itu karena penyebabnya adalah kalian hanya fokus pada masalah kalian. Jadi yang harus dibangun adalah fokus kepada solusinya. Ingat, apa yang ada di pikiran kita itu berefek sampai keluar. Di sini saya mau mengatakan bahwa pikiran kalian itu adalah doa. Pikiran kita semua ini adalah doa. Bahkan tidak hanya pikiran, lisan kita, perbuatan kita itu adalah doa. Saya di sini tidak mau bercerita atau membahas sesuatu yang sepenggal-sepenggal ya. Jadi saya minta kalian tonton ini sampai selesai. Insya Allah ini akan bermanfaat. Berbahagialah kalian yang sudah ngeklik video ini dan semoga bermanfaat. Saya tahu ketika kalian ngeklik video ini, ketika kalian menggunakan kata kunci hukum tarik menarik atau pikiran adalah doa, kalian sedang punya masalah. Dan harapan saya ketika kalian nonton video ini secepat kilat, harapan saya, doa saya untuk kalian keluar dari masalahnya. Kalian harus fokus pada solusinya. Cari solusinya, bukan malah memperbesar masalah di pikiran kalian. Kita sudah tahu, Anda sudah tahu, kalian sudah tahu semuanya. Bahkan semua dari kita sudah tahu. Ketika kita sedang menjalani masalah, kita sedang punya masalah. Nggak perlu lagi harus fokus pada masalahnya. Ingat, sesuatu yang kita fokusin, apapun yang kita fokusin, maka kita akan stay di situ. Makin berat. Oke, saat kalian fokus pada masalah kalian nggak akan selesai. Dan yang harus dilakukan adalah justru pikiran kalian harus fokus pada solusinya. Apa untungnya? Untungnya adalah ketika kalian fokus pada solusi, pikiran kalian hanya sibuk mencari solusi, tubuh kalian akan merespon dan mencari solusinya. Sibuk mencari solusinya dan tubuh kalian merespon, mencari apa solusinya untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Sekarang saya mau jelaskan begini, hukum tarik menarik itu adalah doa sebenarnya. Nggak usah dibuat ribet. Jadi kalau di luaran sana menganggap ini sesat dan lain sebagainya, biarin aja ya. Kita nggak usah ngerespon orang-orang yang tidak bersinergi dengan kita, tidak sepemikiran dengan kita. Kalau bisa kita punya kemampuan jelaskan, silakan jelaskan. Kalau merasa kalian tidak mampu menjelaskan, biarkan saja, karena dia tidak akan menanggung apapun yang kalian kerjakan. Kita pun tidak akan menanggung apapun yang dia kerjakan, ya kan? Justru ketika mereka mau mendengarkan penjelasan kita, mereka tercerahkan. Anggap saja orang-orang seperti itu orang yang belum tercerahkan, dan mereka yang sepakat dengan pemikiran kita adalah orang-orang yang tercerahkan. Nah, sekarang saya ingin membahas apa-apa saja yang menjadi komponen bahwa itu adalah doa. Pikiran adalah doa, benar. Saya sepakat, saya setuju, bahkan saya meyakini.
Saya yakin kalian yang ngeklik video ini juga meyakini bahwa pikiran adalah doa. Artinya apapun yang ada di pikiran kita itu adalah bentuk doa kita, bentuk permintaan kita, baik langsung ataupun tidak langsung kepada Tuhan. Oke, berhati-hatilah dengan pikiran kalian, isi pikiran kalian, berhati-hatilah. Apapun yang ada di pikiran kalian itu besar sekali menjadi potensi dalam kehidupan kalian. Hubungannya dengan hukum tarik-menarik ya ada jelas ini. Jadi sesuatu yang kalian pikirkan itu pada dasarnya kalian yang menarik, yang kalian inginkan, meskipun itu yang kalian benci, meskipun itu yang kalian benci. Ada yang bertanya ke saya, kenapa ketika saya menarik sesuatu menggunakan hukum tarik-menarik, malah yang muncul, yang terkabul, yang datang itu adalah sesuatu yang saya benci. Contoh seperti kemarin ketika saya buat audio cara mendapatkan jodoh dengan cepat, saya ajak teman-teman menulis kriteria orang yang diinginkan. Lalu nggak tahu kenapa yang muncul di pikiran mereka adalah orang-orang yang justru tidak mereka sukai. Hati-hati dengan pikiran kita. Sekali lagi saya katakan, saya sampaikan ke kalian semuanya yang mendengarkan video ini, hati-hati dengan pikiran kita. Yang dominan itu yang pasti terkabul. Saya justru balik nanya, yang dominan ini yang kalian minta atau yang kalian benci? Sekarang kita cross check diri kita masing-masing, kita cross check afirmasi kita masing-masing. Jangan-jangan yang dominan adalah sesuatu yang kita benci. Itu pentingnya kenapa kalian harus buang sampah. Buang sampah gimana sih Mas Bagus? Ya kita ada luka batin. Bagaimana cara membuang sampah itu? Ya banyak cara, bisa relaksasi, bisa dengan membuka diri kemudian mengakui, bisa dengan metode yang sudah saya tawarkan dulu. Kalian tulis semua kebencian kalian dalam sebuah kertas, kemudian kalian bakar, kalian remas, kalian bakar, dan itu feel-nya harus nyambung. Kamu sedang membuang sampah. Banyak kok metodenya, dengan tepuk dada, dengan berdoa, apapun yang bisa kalian yakini untuk membuang penyakit hati. Bahasa saya adalah luka batin. Itu harus dibuang dulu agar tidak dominan dalam pikiran kita. Jadi yang ketarik adalah sesuatu yang kita minta. Oke ya. Dan yang kedua, selain pikiran ada lisan. Selain pikiran ada lisan. Hati-hati dengan lisan kalian. Oke, lisan itu perkataan maksudnya. Sesuatu yang kalian katakan, apalagi itu dikatakan, dikeluarkan kalimat itu secara repetisi atau berulang-ulang, dan itu menjadi istiqomah. Sesuatu yang diulang-ulang, disebutin terus, ya, disebutin terus berulang-ulang. Saya kok ngerasa bingung ya, saya kok ngerasa bingung ya, saya kok nggak mengerti, saya kok aneh ya. Akhirnya yang ada di pikiran kalian itu membentuk karakter orang yang kebingungan, membentuk karakter yang aneh, karena itu sering diulang-ulang. Saya begini, saya begini, saya begini. Hati-hati dengan lisan kalian. Ada yang bertanya, bagaimana dengan status-status yang kita tulis di Facebook, di Instagram? Hati-hati, karena yang kalian tulis adalah wakil dari perkataan kalian, bisa dari dalam hati, bisa dari lisan kalian. Kalau itu disebutkan, dirasakan, masuk ke dalam bawah sadar, bahaya. Oke, hati-hati. Kadang-kadang ada yang nulis status yang enggak nih. Saya ngerasa putus asa, seakan ingin mati saja. Kacau ini orang. Ini kacau ini orang. Harapan saya malah penonton saya sudah pintar semua dan enggak melakukan hal itu ya. Karena saya meyakini, bahkan agama manapun meyakini, apapun yang kalian katakan, baik yang kalian tulis, itu adalah bentuk doa kecil kalian. Khawatirnya saya ketika itu dilakukan berulang-ulang, maka besar sekali potensinya menjadi kenyataan dalam kehidupan kalian. Apa susahnya kita menulis sesuatu yang baik, berkata yang baik-baik, maka di luaran pun akan merespon dengan yang baik. Nggak mungkin ketika kalian berbuat baik dengan orang lantas dibalas kejahatan, berarti ada sesuatu yang salah. Ketika kalian sopan dengan orang lantas dibalas dengan kejahatan, berarti orang itu ada yang salah dengan orang itu. Berarti ada yang salah dengan orang itu. Oke ya.
Sampai di sini kalian sudah sedikit memahami. Lagi-lagi saat kalian mendengarkan pada poin ini saja, masih ada poin berikutnya. Pada poin ini saja kalian sudah, oh iya ya, oh iya ya, ada benernya juga yang Mas Bagus katakan ini. Yang muncul di pikiran kalian saat ini adalah itu. Dan biarkan itu masuk ke dalam pikiran kalian. Saya memberikan informasi positif, informasi yang akan membuka mindset kalian agar pikiran kalian jauh lebih luas lagi menangkap hal-hal yang baik di luaran sana. Oke, selain pikiran ada lisan. Lisan sudah saya jelaskan. Nah, sekarang masuk pada poin ketiga, yaitu perbuatan. So, hati-hati dengan perbuatan. Itu kenapa kita diajarkan harus hormat pada orang lain. Oke, kita diajarkan bagaimana bisa berakhlak mulia. Seperti itu ya, beretika sopan santun. Karena nanti berimbas ke kita. Kalau kita tidak sopan pada orang tua juga enek ngelihat kita. Jangan hanya karena, ini saya sedikit ingin mengingatkan aja sih buat kalian di luar sana yang ngerasa kadang-kadang harus pakai otoritas, harus ngembangin dada di depan orang tua, harus kelihatan wah gitu. Kelihatan wah itu boleh, tapi pada tempatnya. Ingat, ketika kita berhadapan dengan orang tua, siapapun mereka, baik dari agama apapun, baik dari ras apapun, selama itu lebih tua daripada kita, kita wajib menghormati dia. Oke, ada akhlak, karena akhlak adalah perbuatan. Etika, sopan santun, toto kromo orang Jawa bilang. Jadi jaga sikap, karena itu bisa melambangkan sebenarnya siapa Anda. Ya, jadi perbuatan itu sebenarnya juga doa. Doa itu adalah harapan, permintaan. Maka dalam hukum tarik menarik itu dibahasakan dengan bahasa narik. Narik itu minta sebenarnya. Ada yang ketarik, ada yang ditarik. Logikanya begini ketika berbicara tentang hukum tarik menarik. Logika sederhananya, ya, ketika kalian melihat rumah bagus, rumah baik, rumah indah misalkan, kalian melihatnya dari batas wajar. Artinya kalian melihatnya yang biasanya kalau orang melihat sesuatu yang biasa aja kan sebentar tuh, hanya ya nolnya berapa detik, ya udah begitu aja kan. Tapi karena keindahannya kita melihatnya agak lama. Saya kasih contoh rumah aja ya. Harapan saya kalian bisa cepat, yang belum punya rumah cepat punya rumah. Saya juga cepat punya rumah. Nah, kita melihatnya itu lebih lama dari batas wajar. Itu kita sedang ditarik oleh keindahannya. Jadi kalian harus bisa menarik apapun yang ada di pikiran kalian. Artinya lebih dari batas wajar. Pikirkan itu berulang-ulang, bayangin itu berulang-ulang, tarik itu berulang-ulang, minta itu berulang-ulang. Sesuatu ya diulang-ulang, besar sekali potensinya ketarik dalam kehidupan kita. Bahkan saya bilang pasti ketarik dalam kehidupan kita. Sampai di sini pasti kalian semuanya paham. Oke? Yang saya bahas adalah hukum tarik menarik. Yang saya bahas adalah doa. Yang saya bahas adalah 3 aspek yang berbahaya yang bisa ngefek atau menjadi doa dalam kehidupan kalian, yaitu pikiran kalian. Semoga apa yang saya sampaikan membuat pikiran kalian terbuka sehingga kalian lebih berhati-hati dan mewajibkan diri kalian bahagia. Setelah kalian bahagia, maka yang muncul di pikiran kalian adalah hal-hal yang baik. Itu pembahasan saya kali ini. Hati-hati dengan pikiran kalian, karena pikiran kalian itu doa. Hati-hati dengan lisan kalian, karena lisan kalian itu doa. Hati-hati dengan ketikan status kalian, karena itu adalah doa. Itu tarikan, itu hukum tarik menarik, itu the secret, itu law of attraction. Itu adalah doa yang sebenarnya doa. Apalagi itu dominan dalam pikiran kalian. Jika di pikiran itu dominan bahasanya, jika di lisan itu berulang-ulang. Sesuatu yang diulang-ulang, kemudian kalian dari 3 aspek yang saya katakan tadi lebih menggunakan feel-nya, lebih menggunakan rasanya, terus berasa banget ini kayaknya di pikiran kalian, maka itu akan mempercepat pengabulannya. Sekarang PR kalian, apakah kalian mau menggunakan itu secara maksimal untuk hal baik atau tidak? Itu PR kalian. Itu saya kembalikan ke kalian semuanya.
bayangkan yang baik-baik, minta yang baik-baik, berdoa yang baik-baik, tarik yang baik-baik, yang bermanfaat dalam kehidupan kalian. Saya doakan untuk kalian yang para pelaku loa, mau yang disadari maupun yang tidak disadari, saya doakan semuanya sukses dan semuanya ketarik. Apapun impian kalian itu menghampiri, masuk ke dalam kehidupan kalian. Apapun doanya, sukseslah setelah kalian nonton video ini, tersenyumlah setelah kalian nonton video ini, karena harapan saya adalah itu, membuat kalian semuanya bahagia. Terima kasih, sampai ketemu di video-video berikutnya, tentunya dengan video yang lebih edukasi lagi. Silahkan komen sebanyak mungkin, insya Allah sebisa saya akan respon itu, dan berikan komen-komen yang positif, yang mendidik, tentunya yang memberikan vibrasi yang positif. Sekali lagi sampai ketemu di video-video berikutnya. Buat hari Anda menjadi penuh warna lagi, dan jangan lupa senyum terus untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.